Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Cara-cara mensyukuri nikmat Allah dan faedah di sebaliknya. Syukur, pengertian syukur yang paling lengkap dan luas maknanya ialah mengetahui dan meyakini dalam hati bahwa apa yang diperolehi itu adalah dari Allah, mengucapkannya dengan zikir menurut lisan dan membuktikannya dengan amal-amal saleh. Ini syukur. Jadi kalau ada orang berterima kasih, ada orang bergaduh, lepas ketika dia cakap, dah terima kasih lah, baru terima kasih, dia pukul balik temannya. Terima kasihlah, pukul, kemudian dia pergi. Ya, terima kasih ya. Sebelum berpisah, dia pukul kawannya, lepas itu dia pergi. Dia ucapkan terima kasih dengan lafaz pada kawannya. Tapi setelah itu dia pukul, kemudian dia pergi. Waktu nanti kita akan halusi makna syukur di dalam ilmu tasawuf. Karena itulah maka pengertian syukur yang paling lengkap di sini dan luas maknanya, mengetahui dan meyakini dalam hati bahwa apa yang didapat, apa yang dia terima dari Allah, bahwa apa saja yang diterima itu adalah hanya dari Allah, bukan dari selain Allah. Kemudian mengucapkannya, maknanya dia mengucapkan syukur itu dengan zikir menerusi lisannya dan membuktikannya dengan amal soleh. Artinya hatinya dia meyakini bahwa apa yang dia dapat daripada Allah, kemudian lisannya berzikir dengan menyebut alhamdulillah misalnya, termasuk membaca Al-Quran. Kalau kita berniat bersyukur adalah juga dibenarkan. Dan dibuktikan dengan amal-amal soleh. Dibuktikan dengan amal-amal soleh yang dilakukan oleh seluruh anggota badan. Itulah hakikat syukur. Jadi kalau misalnya teman-teman, seperti yang saya contohkan awal tadi, orang bersyukur pada Allah. Ya, aku terima kasih, alhamdulillah. 1 hari 1.000 dia baca alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala bersyukur pada Allah. Tapi setelah dia bersyukur pada Allah, misalnya dia berbuat maksiat, dia mencuri, dia mencaci maki kawannya, dia berzina, dia minum arak. Itu ibarat yang saya contohkan tadi. Ya, dia berterima kasih pada kawannya, dah terima kasihlah, lepas itu dia pukul kawannya, kemudian dia belah. Nah, itu gambarannya begitu. Lepas terima kasih dia pukul, udah terima kasih dah hati. Nah, itu macam kita. Hari ini alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kita tak buktikan dengan amal soleh. Bahkan kita melakukan maksiat. Mana sebaik kita menyatakan terima kasih, kita pukul Allah dan kita pun berlalu. Ini analogi supaya kita memahami tentang konsep syukur menurut ilmu tasawuf. Sesungguhnya kurnia Allah dan nikmat-nikmatnya kepada makhluknya, khususnya manusia dan jin, ialah supaya tidak lupa kepada Allah, tidak mengingkari Allah dan tidak menentang Allah. Sebaliknya, ianya agar mematuhi perintah-perintah dan menjauhi segala larangan. Keredoannya diikuti dan dijalani dan larangannya dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Jika tidak demikian, maka suatu waktu kita pasti mengakui juga kekuasaan Allah yang maha besar dan luar biasa.
Malam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka sesungguhnya ia menghendaki untuk hilangnya nikmat-nikmat itu. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmatnya, niscaya ia sungguh mengikatkan nikmat-nikmat itu dengan pengikatnya. Hal ini disebabkan karena ketiadaan syukur kepada Allah. Kalau seseorang tidak bersyukur kepada Allah, maka orang tersebut berarti ingin terlepasnya nikmat tersebut. Kalau seseorang itu tidak bersyukur ke atas nikmat-nikmat Allah, bermakna dia berkeinginan ataupun rela apabila nikmat tersebut terlepas dari dirinya. Coba kita buktikan. Contoh, Tuhan punya kereta. Kemudian kita punya kereta ini nikmat kan? Tapi nikmat ini kalau tak kita jaga, kenikmatan ini kalau tidak kita jaga, sama ada cepat ataupun lambat, maka dia akan terlepas. Kereta kalau tidak kita jaga, maka dia akan tak dapat dimanfaatkan. Akhirnya dia tidak dapat digunakan. Ya? Rusak ya? Ataupun kereta kita tak bayar cukai pun tak boleh dimanfaatkan semaksimal. Nah, disebutkan malam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka sesungguhnya ia menghendaki untuk hilangnya nikmat-nikmat itu. Seorang tidak bersyukur kepada nikmat Allah, berarti dia ini mau hendak ataupun ingin terlepas ataupun hilang nikmat-nikmat tersebut. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat, niscaya ia telah mengikat, ia telah memastikan, mengekalkan kenikmatan tersebut. Hidayah ini adalah termasuk nikmat, kurnia. Hidayah. Bukan nur hidayah ya. Nur hidayah lain nah. Nur hidayah. Hidayah petunjuk daripada Allah. Bukan Tuan Cik Nur Hidayah. Hidayah ini adalah kurnia daripada Allah. Kalau ia tidak kita ikat, ia tidak kita buktikan, ia tidak kita syukuri, maka berarti kita ini maukan hidayah itu terlepas daripada tangan kita. Akhirnya hidayah akan ditarik balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah nih contohnya. Misalnya kita dapat hidayah iman dan Islam. Betul? Kita dapat hidayah iman dan Islam. Tapi kalau ianya tidak kita ikat, ianya tidak kita syukuri dengan mengamalkan amal-amal soleh, dengan membajai, memupuknya dengan berbagai-bagai kebaikan, maka lambat laun, cepat ataupun lambat, hidayah itu akan jauh dan akhirnya hilang dan ditarik, dicabut semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul? Hah? Oke. Mensyukuri nikmat Allah artinya mendatangkan dengan pasti untuk kekal nikmat itu dan menjadi bertambah-tambah nikmat yang ada. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah ini berarti kita berusaha mendatangkan ataupun coba memastikan agar nikmat tersebut kekal pada diri kita. Tetapi apabila nikmat Allah itu tidak disyukuri, maka keadaan itu akan membawa kepada hilangnya nikmat tersebut.